Sabda TV. Kalau kita perhatikan di dalam syariat Islam, untuk mengembangkan harta dan melibatkan orang lain dalam pengembangan harta tersebut, maka ada beberapa bentuk kontrak atau kesepakatan, yang mana dengan kita mengetahui bagaimana bentuk kontrak dalam Islam ini, harapannya hal-hal yang bertentangan dengan ini tentu akan menjadi sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Yang pertama, bentuk kontrak dalam mengembangkan harta melibatkan orang lain, yaitu dikenal dengan akad musyarakah. Dan Allah sudah mengatakan, wa inna katsiran minal khalatai la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa qalilum minhum, dalam surah As-Sad ayat 4. Sangat banyak orang yang bekerja sama, mereka saling menzolimi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan itu amat sedikit. Ini menunjukkan bahwa bagi seorang muslim wajib berhati-hati dalam melibatkan orang lain dalam bekerjasama, dan juga selain berhati-hati juga harus mengetahui hukum syariat. Kalau tidak mengetahui hukum syariat, otomatis maka akan saling menzolimi. Apa yang dimaksud dengan syarikat di dalam Islam? Yaitu dua orang atau lebih mengumpulkan harta mereka untuk mereka kembangkan dengan bersama-sama. Berarti dalam prakteknya, agar investasi yang kita dapatkan itu menjadi halal, harus ada usaha yang halal, yang real, yang dibolehkan oleh syariat. Maka kalau usahanya diharamkan, maka hasilnya menjadi hasil yang haram. Kemudian, yang mana tujuan kerjasama ini untuk mencari keuntungan. Jika mendapatkan keuntungan, dibagi dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka masing-masing menanggung sesuai dengan porsi modalnya. Nah, ini kesepakatan yang harus disepakati dari awal. Jika di awal tidak ada kesepakatan hal ini, bisa menyebabkan akad kerjasamanya batal, dan itu mengakibatkan hasilnya nanti akan menjadi hasil yang haram. Dan yang jelas, kalau tidak ditentukan dari awal bisa menyebabkan perselisihan. Ini juga diharamkan, karena segala bentuk transaksi yang menyebabkan perselisihan dilarang dalam Islam. Jadi yang pertama harus kita ketahui adanya kesepakatan dari awal, pembagian keuntungan dan menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa jika mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi modal. Kemudian pembagian keuntungan ini setelah, yaitu keuntungan bersih, setelah dikeluarkan biaya-biaya dan adanya likuidasi atau penghitungan aset-aset yang bentuk barang dicairkan berbentuk uang, barulah diketahui keuntungan bersih, dan inilah yang dibagi. Yang kedua adalah bentuknya mudharabah, yaitu salah satu pihak hanya menyerahkan uang saja dan pihak lain yang akan mengelola. Maka kesepakatannya yang harus disepakati di awal, yaitu pembagian keuntungan, yang harus disepakati dengan persentase dari keuntungan tersebut. Kemudian jika terjadi kerugian, pihak pemodal menanggung rugi finansial, sedangkan pihak pekerja menanggung rugi tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya. Jadi kerugian pada jasa yang sudah dia kerahkan untuk mendapatkan usaha tersebut, dalam mencurahkan usaha tersebut.
menjalankan usaha tersebut. Nah, inilah dua hal yang sering dilakukan atau yang umum dilakukan untuk mengembangkan harta.